Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita eksperimen tentang amplifier kelas AB plus driver ya. Hanya saja difungsikan untuk mengamplifikasi low signal. Nah, jadi untuk sinyal lemah ya otomatis yang kita coba di sini adalah mikrofon. Nanti kita menggunakan satu transistor BC549 sebagai voltage gain-nya ya nanti. Nah, ini ada transistor 2N3904. Kemudian dua ini pairnya ini satunya TIP41C, satunya TIP42C. NPN dan BNP ya. Karena saya ya kebetulan stok yang ada lagi ada dua jenis ini. Ini yang kita coba ya. Oke. Kita mulai dari skematik. Pada rangkaian ini saya menggunakan dua stage. Yang pertama adalah voltage gain untuk mengangkat sinyal lemah dari mikrofon, yaitu di transistor BC549. Kemudian di stage 2 ada konfigurasi antara driver dan push-pull amplifier. Driver berfungsi menjadi current source untuk dua dioda pada kaki kolektor, di mana dioda ini forward biasnya yang sebesar 0,7 volt pada dioda pertama itu berfungsi untuk mengaktifkan transistor NPN pada saat swing signal dalam kondisi 0 volt ya. Kemudian dioda 2 memberikan bias minus 0,7 pada transistor PNP, sehingga pada saat ada peralihan swing signal antara 0 ke minus 0,7, transistor PNP sudah dalam keadaan on. Nah, ini tujuannya untuk menghindari adanya dead zone ya, atau yang banyak kita kenal sebagai crossover distortion. Nah, nanti akan terlihat di situ ketika dioda itu dilepas, dua dioda ini tidak digunakan, langsung bypass ya. Nah, kita bisa melihat crossover distortionnya, dan itu akan menimbulkan efek suara yang ya banyak distorsinya, banyak harmonik ya. Nah, itu yang kita hindari kalau melakukan recording. Seperti ini ya bentuk dari waveform kalau terjadi distortion. Yang kuning itu outputnya dari push pull, yang hijau itu pada output di driver ya sebelum masuk ke push pull. Nah, ini kondisi ketika dioda tidak kita gunakan. Nah, ini distorsinya yang terjadi, crossover distorsi. Nah, kemudian pada saat kita menggunakan dua dioda tadi, gainnya juga terangkat. Kita lihat ya berapa gainnya di sini. Di situ tertera di channel 2 yang hijau itu 3,2 volt, kemudian outputnya di amplitude-nya 2,98 ya. Karena untuk emitter follower memang ada sedikit pengurangan karena melewati junction-nya, itu junction dari basis ke emitter ya. Untuk rangkaian secara fisik, gambaran persambungannya adalah seperti ini. Jadi frekuensi respons yang pada rangkaian ini berada pada range 20 Hz sampai 20 kHz. Ditentukan oleh dua kapasitor decoupling di sini yang bereaksi dengan input impedance ya, dan output impedance pada stage ini.
Nah, ini kita cek frekuensi responnya ya. Ini dalam keadaan di posisi frekuensi 1 kHz, tidak terkena cut off frekuensi. Jadi kita akan pindahkan nanti ke 60 Hz. Ini. Nah, nanti di 20 Hz amplitudenya harusnya dia sudah di 2,1. Karena rumusannya kan tadi 3 volt dibagi akar 2 ya. Untuk frekuensi corner di minus 3 dB rumusannya seperti itu. Jadi oke, nah ini pada saat 20 Hz, nah dia berada di 2,1 sesuai dengan perhitungannya ya sudah ya tentang frekuensi respon. Nanti akan kita lihat di 10 kHz. Nah, coba kita masuk ke 10 kHz, setelah itu di 20 kHz. Ini dia di 10 kHz. Hanya saja compensate untuk yang ini karena saya menggunakan kapasitor 1 nano ya, 1 nano langsung ke ground di output sebelum kapasitor decoupling. Perhitungannya frekuensi responnya ada di 40 kHz. Jadi minus 3 dB-nya itu ada di 40 kHz. Sehingga di 20 kHz amplitudenya masih di 2,2. Ya, masih di 2,27. Ini hasil ketika di record di aplikasi Soundboot ya. Nah, desibelnya bisa ya tergantung dari jarak kita juga berbicara di depan mikrofon. Cuman secara standar dia bisa sampai ke minus 6 atau minus 3 dB ya desibel. Nah, ini pada saat saya kondisi tidak ada input suara di mikrofon ya, saya diam. Noise bisa cukup tereduksi sampai di minus 39 ya perbedaannya. Jadi perbedaan antara noise dengan input suaranya, noise floor ya. Kemudian ini setup Windows-nya, mikrofonnya hanya 30. Jadi sekalipun ini diangkat ke 50, noise juga tidak terangkat terlalu banyak, dan gain sensitivitas mikrofon untuk menangkap suara lebih ya, tentunya lebih sensitif seperti itu. Ini tetap flat, saya tidak menggunakan, tidak ada clean up noise ya. Di sini kan biasanya kita bisa menggunakan clean up noise dan tidak menggunakan equalizer juga ya. Nanti bisa kita lihat waveformnya setelah ini saya close, nanti akan keluar hasil waveformnya di sini. Oke, saya close. 1, 2, 3. Oke, ini komposisinya ya. Perbandingan antara waveform dengan noise-nya. Ini noise-nya segini. Oke, itu video yang bisa saya paparkan di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.